Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya kok tidak semangat. Ini kademen apa ini? Yang belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Ahmad Izzuddin MHI, dan juga jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Yang saya hormati Ustadz Baihaqi Mubarak M.Hum, atau yang akrab dipanggil dengan Bapak Baihaqi, Murabbi Mabna Al-Farabi, ini murabbi kita. Yang saya hormati para musyrif Mabna Al-Farabi, terutama MC Gunawan yang luar biasa. Enggak saya lanjutkan, tenang aja. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para adik-adik mahasantri Mabna Al-Farabi tahun 2024-2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara, menghirup oksigen, tidak lain dan tidak bukan. Mudah-mudahan kita ini bisa memanfaatkan anugerah ini semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring untayan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Murabbi yang saya hormati, para musyrif dan juga adik-adik mahasantri, bahagia rasanya malam hari ini bisa bertemu dengan panjenengan yang malam ini duduk di sini sebagai mahasantri baru di Mabna Al-Farabi, di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, di kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yang mana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalianlah pemimpin-pemimpin umat ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Maka dari itu harus dipersiapkan, karena menjadi pemimpin itu tidak bisa instan ya. Jadi ini saya berbahagia sekali pada malam hari ini, walaupun yang belakang-belakang itu hanya kelihatan hitam-hitam gitu, sudah bajunya hitam lalu suasananya gelap. Saya tadi juga angan-angan itu kira-kira kalau difoto dari sini itu nggak tahu nanti yang terlihat apa, hitam semua gitu. Yang pertama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri, karena kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Walaupun kenal kadang-kadang juga belum tentu sayang. Jadi nama saya tadi sebagaimana disebutkan oleh MC, nama saya Muhammad Hashim. Saya tinggal di RD 7, jadi ini rumah dinas nomor 7, jadi kita ini tetanggaan. Jadi Haman kalau ada perlu-perlu, kalau umpama kopi sama gulanya kebanyakan di kamar, itu bisa tinggal mampir ke sana bawa gula sama kopi. Saya di samping diamanati sebagai pengasuh di Mabna Al-Farabi, saya ini belajar bareng teman-teman di program studi bahasa dan sastra Arab di Fakultas Humaniora. Hanya memang untuk tahun ini BSA dan sastra Inggris Fakultas Humaniora itu tidak mungkin ada di Al-Farabi, karena yang BSA itu ditempatkan di kampus 3 di Mabna Al-Khawarizmi. Jadi ini sedikit perkenalan
tentang saya, nanti yang lain-lain bisa kita lanjutkan sambil jalan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini terkait tadi yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa kalianlah pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Kita ini kan malam ini malam 17 Agustus. Biasanya kalau malam 17 Agustus itu ini di mana-mana ini banyak jalan buntu. Karena biasanya di masyarakat kita itu mengadakan acara semacam tasyakur, atau ada yang nyebut barian atau nyebut apalah, kirim doa untuk para pahlawan, para pejuang-pejuang termasuk dari kalangan santri dan kiai yang memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dari itu mari kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada para pendahulu kita, termasuk para pejuang, sehingga atas khidmah beliau-beliau, atas jasa beliau-beliau, kita hari ini bisa merasakan dan menghirup udara kemerdekaan ini. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Maka kita baca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il abtal fi jumhuriyati Indonesia alladzina jahadu fi sabilillah fi istiqlali Indonesia ghafarallahu dzunubahum syai'un lillah lahumul Fatihah. Terima kasih. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara mengenai para pahlawan, maka kita ini tidak cukup kemudian sudah merasa bangga dengan perjuangan beliau-beliau, karena tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Jadi itu adalah umat yang sudah qad khalat, sudah lewat. Beliau-beliau itu mendapatkan apa yang sudah beliau usahakan. Kalian itu akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan. Makanya tadi kan saya sampaikan bahwa 10 tahun yang akan datang, yang akan kalian petik, itu tergantung apa yang kalian usahakan mulai detik ini ketika sampai berada di Mabna Al-Farabi. Ya, Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu pernah dawuh begini, tafaqqah qabla an tar'as, idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Jadi kata Imam Syafi'i itu begini, tafaqqah qabla an tar'as. Tafaqquh, perdalamlah ilmu, termasuk ilmu-ilmu agama. Nanti akan kita sampaikan terkait ilmu agama, mengapa di UIN ini ada ma'had. Qabla an tar'as, sebelum kamu menjadi pemimpin, atau sebelum sampean menjadi tokoh, atau sebelum sampean ditokohkan oleh masyarakat. Karena 4 tahun yang akan datang, ketika sampean pulang ke masyarakat, ini kan masyarakatnya juga bermacam-macam. Ada masyarakatnya yang mungkin di situ tidak banyak yang kuliah, sehingga sampean yang kuliah lalu pernah tinggal di ma'had, kuliah di UIN, itu sudah pulang itu sudah dianggap bisa semua hal. Jadi urusan agama diserahkan jenengan, urusan sesuai dengan prodi sampean ya otomatis diserahkan sampean. Maka itu harus siap. Ya, makanya Imam Syafi'i itu wanti-wanti. Idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Karena kalau sampean wis kadung dadi pemimpin, ya, wis kadung dadi tokoh, fala sabila ila tafaqquh. Maka tidak ada jalan untuk tafaqquh. Artinya apa? Kesempatannya semakin menipis. Saya kasih contoh. Umpama ada orang tokoh, terus tokoh itu keliru, entah ketika berdoa atau ketika sambutan itu pembukaannya ada yang keliru, itu orang yang tahu mau mengingatkan tuh bingung. Iki dilengno, khawatir tersinggung, kan begitu. Mau mengingatkan tidak ada yang berani, karena sudah kadung jadi tokoh. Makanya harus sampean persiapkan dari sekarang. Ada lagi kaul yang lain, Imam Haddad.
Ya, Imam Haddad itu pernah berpesan begini, idza balaghal fata 20 aman wa a'jazahul fakharu fala fakhar. Nek ono arek pemuda, remaja, ya, dia mencapai usia 20-an tahun. Ini saya artikan 20-an tahun aja lah, jangan 20 tahun. Karena 20 tahun sekarang dengan orang zaman dulu 20 tahun itu beda. Kalau ulama-ulama kita 20 tahun sudah menguasai banyak hal. Saya baca sejarahnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menikah di usia 20 tahun tapi keilmuannya sudah mumpuni. Nah, kita ini 18 tahun, apa yang sudah kita miliki? Itu kan jadi pertanyaan besar. Nah, sehingga apa dawuhnya Imam Haddad tadi saya artikan begini, kalau mencapai 20-an tahun berarti sampai masih ada kesempatan, ya, sampai pada usia 29 tahun. Kok sampai tidak punya kelebihan, maka setelah itu akan sulit dicari kelebihan atau keunggulan yang bisa sampai banggakan. Karena sudah kaset. Ya itu tadi, gara-garanya ketika masa muda waktunya habis atau waktunya hilang sia-sia. Kita itu kadang-kadang terlalu sering melakukan hal-hal yang menurut kita koyok-koyok penting, padahal tidak ada dampaknya untuk masa depan kita. Nah, ini harus waspada. Apalagi sekarang zamannya itu, kalau bahasanya orang sepuh-sepuh itu, kita ini godaan kita yang paling besar itu ada di setan gepeng. Tahu setan gepeng ya? HP sampean itu. Jadi HP sampean sembubaran kok ono. Sampean mau berbuat apapun, mau pingin apa itu ada, mau yang negatif atau yang positif itu juga ada. Maka ini harus kita waspadai. Lalu yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita ini tinggal di sebuah mabna, yang mabna kita ini diberi nama Al-Farabi. Maka jangan sampai kita ini tidak pernah mencoba untuk berpikir, kalau saya tinggal di mabna Al-Farabi ini apa yang bisa saya teladani dari Al-Farabi. Jangan sampai nama mabna itu hanya menjadi sebuah nama. Sampai tahu Al-Farabi itu seorang filosof yang sangat hebat. Beliau lahir kalau tidak salah tahun 872 Masehi dan wafat tahun 950 Masehi. Beliau ini seorang filosof yang luar biasa, yang menerjemahkan banyak buku-buku filsafat Yunani, sehingga beliau ini dikenal di dunia barat. Tapi sebelum beliau ini belajar filsafat, itu landasan keilmuannya itu ulama-ulama generasi emas itu selalu memulai landasan keilmuannya itu dengan benar. Dengan apa? Al-Quran. Jadi hampir tidak ada ulama, saya cek nama benar yang ada ini, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Muhasibi. Hampir tidak ada satupun yang tidak landasannya itu Al-Quran. Mesti pertama sejak awal sudah hafal Quran. Setelah hafal Quran, faham isi kandungannya, terus belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini generasi-generasi emas. Dan tradisi-tradisi inilah yang harus kita bangun gitu loh. Jadi Al-Farabi itu sampai dijuluki dengan guru kedua setelah Aristo. Jadi guru pertama itu Aristo, lalu yang bisa menerjemahkan dan bisa menyampaikan gagasan-gagasannya Aristoteles itu adalah Al-Farabi. Di antara yang terpengaruh oleh Al-Farabi itu adalah Avicenna. Jadi itu kan luar biasa. Makanya kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih di UIN ini saya itu loh kesini tuh jurusannya itu biologi murni, atau jurusan saya itu fisika, tapi kenapa kok saya harus belajar di Ma'had? Inilah yang sesungguhnya menjadi distingsi, perbedaan atau pembeda UIN Malang dengan PTKIN yang lain. Gitu lah. Imam Al-Ghazali, ya walaupun mabnanya di sana, tapi beliau saya kutip karena Imam Al-Ghazali itu juga ulama yang luar biasa. Al-Ghazali itu pernah mengklasifikasikan ilmu yang kemudian oleh generasi berikutnya ini disalahpahami. Jadi Al-Ghazali itu membagi ilmu itu, kata beliau ada ilmu-ilmu agama yang ilmu-ilmu ini sifatnya fardu ain. Ada ilmu-ilmu di luar itu, atau ada yang menyebut ilmu umum itu sifatnya fardu kifayah.
Lah umat Islam sejak beberapa tahun lamanya itu memahami ini dikotomi. Jadi banyak di kota-kota besar itu orang kaya nyekolahkan anaknya, dikursuskan ini, tapi lupa tidak belajar ngaji. Akhirnya sampai besar dia ahli di bidang hukum, di bidang kedokteran, tapi ngaji baca Quran saja tidak bisa. Padahal bukan seperti itu. Ilmu itu semuanya ilmunya Allah. Ya, Avicenna, Ibnu Rushdi punya sumbangsi juga di bidang kedokteran, walaupun tidak banyak. Punya sumbangsi di bidang politik, punya sumbangsi di bidang musik dan seterusnya. Lah, itu landasannya jelas, kan begitu. Lalu kata Al-Ghazali begini, ilmu-ilmu yang fardu ain itu yang tidak bisa diwakilkan. Sama kayak sampai melakukan sholat fardu yang 5 waktu, itu tidak bisa diwakilkan. Satu kamar ada 6 orang, diobrai sama pendamping kamarnya, ayo jemaah sudah berangkat tadi. Loh siapa yang berangkat? Teman saya sekamar sudah berangkat semua. Kan satu kamar 6 orang, saya di sini sudah diwakili 5 orang. Tidak bisa. Walaupun jamaah itu fardu kifayah aslinya, tetapi ada yang pendapat lain, dia bukan fardu kifayah sesungguhnya. Ini betul-betul yang sangat ditekankan. Bahkan kalau di kampus kita ini derajatnya, kalau sholatnya jelas fardu ain ya. Nah makanya ini jamaahnya ini sampai di absen. Makanya kemarin Kiai Mudir itu menyampaikan MSAA itu ada satu pertanyaan besar. Sampai ini mahasantri MSAA itu kan pertanyaannya begini, masa sholat aja absen? Nah kan begitu. Berarti sampai tidak boleh absen. Ya, masuk sholatnya bolos, kan begitu. Nah, kembali ke fardu ain tadi. Yang fardu ain itu apa? Kata Al-Ghazali, loh, yang fardu ain itu ilmu ketauhidan. Ini tauhidnya harus benar, karena ini pondasi harus benar. Terus ilmu yang terkait dengan ibadah-ibadah kita. Bagaimana fikih ibadah kita? Kalau sholat itu harus benar, syarat sahnya, rukunnya terpenuhi, maka toharohnya juga harus benar. Berarti belajar tentang itu menjadi wajib, karena kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kan begitu. Maka di UIN ini termasuk membaca Quran, sampean beruntung masuk di UIN ini. Kalau yang sudah sekian lama mondok, tetap sistemnya harus diikuti. Kalau yang belum pernah mondok, ngajinya masih kurang, belum paham tentang fikih, maka ini harus sampai syukuri. Jangan kemudian menyesal. Saya ini masuk Farabi, masuk UIN, sebenarnya bukan niat saya dulu itu. Tidak ada yang perlu disesali. Justru ketika takdir menentukan Anda di sini, maka yakinlah itu bagian dari bimbingan Allah kepada kita untuk kebaikan kita di dunia hatta akhirah. Itu yang harus kita sadari dan kita pahami. Sehingga kalau tekad itu ada dalam diri sampean sejak awal akan serius, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Baihaqi selaku murabbi kita tadi, bahwa kita ikuti kegiatan waya taklim, waya pengembangan minat bakat juga ada, kesantrian seperti apa. Ini kalau sampai ikuti, saya yakin itu akan menjadi modal ketika sampai menjadi pemimpin umat ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Lalu yang kedua, kata Al-Ghazali, ada ilmu itu yang masuk kategori fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu tidak semua orang Islam harus belajar ini. Contoh, prodi-prodi sampean itu, orang Islam harus ada yang belajar psikologi, orang Islam harus ada yang belajar filsafat, orang Islam harus ada yang belajar biologi. Itu namanya fardu kifayah. Tapi jurusan biologi tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan faham ngaji, kan begitu. Maka di UIN inilah ada sintesa perguruan tinggi dengan pesantren, dan ini ada integrasi antara ilmu, sehingga tidak ada dikotomi ilmu yang seperti yang salah paham tadi itu. Sehingga ilmu itu semuanya ilmu Allah, tetapi yang wajib, yang fardu ain harus kita pelajari untuk bekal kita, yang fardu kifayah juga untuk bekal kita. Kalau saya petakan
Bisa dikatakan begini, kalau yang fardu ain itu adalah terkait bekal kita sebagai abd. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau yang fardu ain sampean ini bekal sebagai khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dari itu, terakhir yang ingin saya sampaikan, maka ikutilah aturan yang ada. Masih sampean sudah mondok sekian tahun tapi kalau taklim tidak pernah ikut, nah itu alamat nanti sampean akan tidak lulus. Ini jangan sampai terjadi, karena kalau itu terjadi nanti konsekuensinya sampean tidak bisa mengambil mata kuliah keagamaan, yang itu nanti akan menghambat proses kelulusan sampean studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Dinikmati aja, yakin kalau sampean sudah keluar dari ma'had, itu nanti ketika sampean tinggal di luar sudah semester 3, itu sampean akan merasakan kerinduan terhadap MSAA, sehingga ada sesuatu yang sampean peroleh. Jangan sampai nanti keluar dari ma'had ketika ditanya, kamu di ma'had dapat apa yang sampean ingat? Saya hanya ingat yel-yelnya. Ini jangan sampai. Yel-yel itu hanya untuk membangkitkan motivasi dan kebersamaan, jadi bukan tujuan. Jadi yel-yel itu yang mengantarkan sampai untuk membangkitkan motivasi dan kebersamaan kita selama kita berada di Mabna Al-Farabi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebelum saya akhiri, ma'haduna Allahu Akbar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Bukan MC-nya yang doa. Oke, mari kita tutup acara formal ya, seremonial ini dengan bacaan doa. Karena nanti setelah ini ada acara formal terkait dengan penyampaian taklim ya. Karena ini acara kita ta'aruf. Benar. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh mahasantri khususnya di Mabna Al-Farabi ini semuanya bisa menjalankan program-program yang ada, bisa menjalani dengan ikhlas, dengan istiqomah, dan semuanya lulus sehingga betul-betul bisa menjadi modal untuk menjadi pemimpin umat di masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan manfaat dan barokah ilmu sampean, hidup sampean juga barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyaikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'uluhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا الله يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وطلابنا، خاصة طلاب هذا المعهد وطلاب هذه الجامعة، من أهل القرآن ومن أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل السنة والجماعة، ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi. Terima kasih kami sampaikan. Apa? Ngajen lagi. Monggo. Untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan foto bersama kepada